mentadaburi Al-Quran itu syarat untuk kemudian mendapatkan kehebatan kitabullah, bukan sekadar baca dengan tahsinnya, baca dengan benar. Apa maknanya? Baca kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Dalam hal ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita sedang membacanya, domirnya itu menggunakan domir ganti kau. Baca kau Nuruz Zaman, baca ya dengan benar. Dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar. Apa fahsya itu? Fahisya itu adalah sebuah dosa yang berdampak masif. Artinya dosa dalam hubungan kemasyarakatan. Kalau dzunub, dosa-dosa itu adalah dosa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya hablum minallah. Kalau fahsya itu hablum minannas. Ya. Jadi nanti salat itu akan mencegah kerusakan, kekejian, maka fahsya itu biasanya diterjemahkan dengan zina, diterjemahkan dengan pelit, kikir. Karena fahsya itu dosa yang muncul karena dampaknya itu ke masyarakat. Korupsi itu fahsya itu. Kemudian pengingkaran hak orang, mengambil hak orang. Mungkar itu penjajahan. Mungkar itu perbuatan, maka ada di dalam Islam itu nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi membuat orang terjajah itu namanya mungkar, kemungkaran. Tidak bisa mengatakan kebenaran, tidak bisa mengatakan kejujuran, atau disebutkan Ustaz Tarik tadi mau melakukan manajemen kejujuran, kehebatan itu tidak bisa. Karena ditekan dia oleh rejim, oleh sistem, itu namanya mungkar. Maka nahi mungkar itu artinya liberasi, membuat orang merdeka. Maka tugas orang dahulu di dalam surat Al-A'raf ayat yang 157 dari kitab Injil, kitab Taurat itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memperjuangkan hak asasi, yaitu sesuatu yang baik dikenal orang, ma'ruf namanya. Orang Nasrani, orang Yahudi itu mengenal itu baik. Misalnya berbuat baik pada orang tua itu namanya ma'ruf. Nah, mendapatkan pendidikan perumahan yang layak itu ma'ruf namanya. Semua orang yang Yahudi, Nasrani, agama apapun, apalagi Islam, itu mengenal itu ma'ruf. Itu namanya hak asasi manusia. Jadi amar ma'ruf itu memperjuangkan hak asasi manusia. Nahi mungkar itu mencegah penjajahan, keterbelengguan, penjajahan pendidikan, penjajahan kesejahteraan, penjajahan politik, penjajahan budaya, itu namanya nahi mungkar. Maka disebutnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik. Tapi bukan Anda, tapi kalian bersama itu umat terbaik yang melakukan perjuangan hak asasi manusia dan kemudian melakukan pembebasan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya supaya tidak menyimpang, wa tu'minuna billah. Harus nanya sama Allah, bagaimana perjuangan hak asasi dan perjuangan kemerdekaan, liberasi yang benar. Nanya sama Allah, baru kalian menjadi umat terbaik. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bersama-sama, tidak bisa sendirian, harus berjamaah, harus bikin sebuah struktur yang rapi untuk melakukannya. Nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar sendirian, nggak bisa, karena disebutannya adalah bersama-sama, berjamaah. Maka sholat itu membuat solusi menghilangkan fahisyah, dosa-dosa yang berdampak masif. Korupsi, pembunuhan karakter, mengambil hak orang, itu dosa yang besar. Pembohongan publik, itu namanya fahsyah.